Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. King Cobra atau ular anang, dan Inland Taipan atau ular taipan pedalaman. Kedua ular ini adalah jenis yang berbisa dan bisa mereka sangat berbahaya. Efek yang dihasilkan dari gigitan kedua ular ini bisa saja menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Dalam video ini, admin akan membagikan perbandingan di antara kedua ular berbisa ini. Dan di akhir video, kita akan mengetahui siapa pemenangnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ular taipan pedalaman memiliki panjang antara 1,8 hingga 2,5 meter. Beratnya antara 1 hingga 2 kg. Tubuhnya berukuran kecil dan panjang. Sementara King Cobra adalah ular berbisa dengan ukuran paling panjang. Panjangnya antara 3 hingga 4 meter, meski ada yang mencapai panjang hingga 5,8 meter. Beratnya antara 5 hingga 10 kg. Dari ukurannya, King Cobra lebih besar, hampir 2 kali lipat dari ular taipan pedalaman. King Cobra memiliki kepala besar yang bisa mengembang. Warnanya hijau kekuningan dengan corak hitam kuning di tubuhnya. Sementara taipan pedalaman punya bentuk yang tidak terlalu mencolok dengan warna coklat kehitaman, tapi bisa berubah warna abu-abu kekuningan tergantung cuaca di habitatnya. Dari penampilannya, King Cobra lebih keren dan terlihat lebih gagah. Dari data yang ada di Wikipedia, Inland Taipan adalah ular dengan bisa paling mematikan di dunia, di mana dengan dosis 110 mg saja, bisa mereka sudah mampu menyebabkan kematian kepada sekitar 289 orang. Artinya kekuatan bisa mereka benar-benar mematikan. Sementara bisa King Cobra punya kekuatan yang jauh di bawah taipan pedalaman, di mana 1000 mg dosis bisanya bisa mematikan 11 manusia. Bayangin aja lah, King Cobra yang emang lebih terkenal aja dianggap sangat berbahaya dan sering menyebabkan kematian bagi manusia yang tergigit. Apalagi kalau sampai bermasalah dengan taipan pedalaman. King Cobra tersebar di kawasan Asia Selatan hingga Asia Tenggara. Mereka hidup di dalam hutan dan dekat dengan perairan. Sementara taipan pedalaman hidup di Australia dan biasanya terlihat di sekitar padang pasir. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga hidup di sekitar hutan dan dekat perairan. Dengan luasnya wilayah penyebarannya, King Cobra punya habitat yang lebih baik daripada taipan pedalaman. Taipan pedalaman lebih banyak menghabiskan waktunya di daratan. Kondisi habitatnya dan jenis mangsanya menyebabkan mereka jarang berada di atas pohon. Tapi sepertinya taipan pedalaman bisa memanjat pohon. Secara hampir semua ular bisa merayapi berbagai medan yang terlihat agak susah dijangkau. Sementara King Cobra sering terlihat memanjat pohon dan berada di ranting pohon. Kemampuan King Cobra dalam memanjat pohon bisa dibilang lebih baik daripada taipan pedalaman. Setidaknya seperti itulah hasil penelitian admin dari beberapa bukti yang berhasil diabadikan oleh kamera. Hampir sama seperti perbandingan sebelumnya, kondisi habitatnya membuat King Cobra lebih sering terlihat berenang daripada taipan pedalaman yang jarang terlihat ada di sekitar perairan atau bahkan berenang menyeberangi sungai. Tapi mereka juga pasti punya kemampuan berenang. Mangsa utama ular taipan pedalaman adalah mamalia kecil seperti tikus. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka memburu mangsa lain seperti kadal atau burung. Sepertinya ular yang satu ini hanya mengincar mangsa yang mudah ditelan, mengingat ukuran kepala mereka juga tidak terlalu besar. Sementara King Cobra punya menu makan berupa kadal dan jenis ular lain, yang membuatnya mendapatkan nama ilmiah Ophiophagus hannah, atau kalau diartikan secara umum, maka artinya pemakan ular. Mereka juga bisa saja memburu tikus, burung, dan berbagai mangsa kecil yang ditemuinya. King Cobra punya mangsa yang lebih greget dan lebih beragam daripada ular taipan pedalaman.
Ular Taipan pedalaman adalah pemangsa yang agresif. Mereka akan memburu mangsa dan menahannya dengan belitan tubuh, lalu menggigit mangsanya berkali-kali. Dengan dosis yang sedikit saja, bisanya sangat mematikan. Bisa dibayangkan bagaimana nasib korbannya ketika mendapatkan gigitan berkali-kali dengan suntikan bisa beracun yang langsung melemahkan dan mematikan mangsanya. Taipan pedalaman benar-benar berbahaya. King Cobra juga punya teknik berburu yang hampir sama. Mereka akan menyerang dan menahan mangsanya, tapi biasanya hanya memberikan sekali gigitan dan menahan mangsanya hingga melemah, lalu menelannya meski masih hidup sekalipun. Meski teknik berburunya lebih efektif dan menghemat bisa, tapi inland Taipan benar-benar mengerikan. Dalam perbandingan ini, admin memilih Taipan pedalaman yang jadi pemenangnya. Kedua hewan ini hidup di habitat yang berjauhan dan tidak bisa bertemu di alam liar. Tapi jika keduanya harus bertarung, maka pemenangnya adalah King Cobra. Kenapa admin bisa begitu yakin? Ada beberapa alasan yang menyebabkan admin memilih King Cobra sebagai pemenangnya. Yang pertama, ukuran King Cobra lebih besar. Yang kedua, King Cobra adalah pemakan ular yang pastinya punya daya tahan terhadap serangan bisa dari ular lain. Yang ketiga, sekelas ular mulga saja bisa memangsa inland Taipan, apalagi King Cobra yang jadi pemangsa ular. Jika keduanya harus bertarung, sepertinya serangan ular Taipan pedalaman yang bertubi-tubi dengan gigitan berbisa tidak terlalu berfungsi jika lawannya King Cobra yang punya kekebalan terhadap bisa ular lain. Apalagi King Cobra dalam pertarungan ini jadi sosok pemangsa dan inland Taipan sebagai mangsa yang coba bertahan. Kalau dalam dunia sepak bola, mirip pertandingan antara timnas Italia melawan timnas Brasil, di mana Italia dikenal sebagai tim dengan pertahanan yang kuat dan Brasil dikenal sebagai tim dengan serangan yang mematikan. Halah, malah bahas sepak bola segala. Ya intinya gitulah, duel keduanya dimenangkan oleh King Cobra. Dan inland Taipan bakal jadi makanan bagi King Cobra. Tapi inland Taipan juga pasti punya peluang untuk mengalahkan King Cobra. Tentu dengan senjata mematikannya yang mungkin bisa menembus daya tahan dari King Cobra. Kedua ular ini masing-masing hanya punya satu pemangsa alami. King Cobra bisa saja dimangsa oleh mongoose yang kebal terhadap bisa ular. Ya meski mongoose juga jarang mengincar King Cobra. Susah dikalahkan bro. Sementara Taipan pedalaman biasanya diburu oleh ular mulga atau king prawn yang ukurannya lebih besar. Dalam perbandingan ini, bisa dibilang keduanya seimbang. Taipan pedalaman emang bahaya banget, tapi jarang sekali ada kasus kematian akibat gigitan ular ini. Sepertinya mereka yang hidupnya jauh dari manusia, membuatnya jarang bermasalah dengan manusia. Berbeda dengan King Cobra yang lebih familiar bagi manusia. Selain dipelihara oleh Om Banci petualang dan pecinta reptil lainnya, King Cobra sebenarnya sangat berbahaya karena kasus kematian akibat ular ini sudah banyak. Lebih berbahaya dan lebih terkenal, sepertinya King Cobra punya hubungan yang lebih baik daripada hubungan Taipan pedalaman dengan manusia. Dari beberapa perbandingan yang ada, King Cobra menang telak. Admin aja jadi merasa bersalah karena seperti terlalu memihak sama King Cobra. Masa iya inland Taipan cuma menang dari bisa beracun dan teknik berburunya saja? Tapi emang seperti itu adanya. King Cobra punya kemampuan yang jauh di atas Taipan pedalaman. Ini video untuk kalian yang kemarin-kemarin pada komen biar admin bahas hewan lain dan gak muter-muter bahas para singa dan kucing besar lainnya. Admin baca komentar kalian kok, dan itu jadi masukan buat admin. Kedepannya, admin juga bakal membahas hewan-hewan lain, tapi ya mau gimana lagi. Yang request para kucing besar juga nggak kalah banyak sih. Ya kita coba seimbangkan aja ya, moga-moga dapat ide yang segar dan bisa membahas berbagai hal unik dalam dunia binatang. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton, mohon maaf jika masih banyak kesalahan.